Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya semoga baik ya, dan tetaplah semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap firman yang kita dengar, dan kita juga dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang malam, di mana semalam telah berlalu, dan kasih setiamu selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami dimampukan untuk menikmati hari ini di dalam pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, ajarilah kami senantiasa di dalam hidup kami, untuk kami mengerti setiap maksud-Mu yang terjadi di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, dan dapat melakukannya dengan baik juga di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 9 Agustus 2023 tertulis dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai didog Jahoba matu si Samuel, unang ho mamereng turupana, manang tutongam ni dagingna, ay nunga hubolokon anggo ibana, ay dada marguru tu parnidaan ni jolma. Yang go jolma rupa do nani idana, alai anggo Jahoba, roha di bagasan do nani idana. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pantun Indonesia yang mengatakan demikian. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya, orang bisa jatuh cinta karena pandangan pertama. Mata adalah organ tubuh pertama yang melihat sesuatu yang indah, yang cantik, yang baik, menurut penglihatan mata jasmani, untuk dapat diterima di dalam hati. Benar, memang manusia melihat rupa. Oleh sebab itu banyak orang yang berusaha untuk tampil di luar jauh lebih baik dari apa yang ada pada dirinya di dalam. Atau orang akan berusaha berdandan semaksimal mungkin untuk terlihat lebih cantik. Manusia melihat apa yang bisa dia lihat di depan matanya, tapi tidak ada satupun yang dapat dilihat dari dalam diri orang lain. Sehingga dikatakan rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Ini mau menggambarkan keterbatasan kita untuk mengenal orang lain secara pribadi. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan melihat semuanya.
Kalau manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Kalau manusia bisa menutupi kekurangan dan kelemahannya dari orang lain, tetapi tidak ada satupun yang dapat kita tutupi di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah rencana pemanggilan Allah terhadap Daud, di mana Daud harus menggantikan Saul sebagai raja di Israel. Daud bukan orang yang diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan juga di tengah-tengah keluarganya. Kakak-kakaknya yang terlihat tinggi, gagah, cakep, itu dipakai menjadi pasukan perang di kerajaan. Sementara Daud, pekerjaannya hanya sebagai gembala ternak. Ketika Allah menyuruh Samuel untuk mencari seseorang pengganti Saul, Isai ayah Daud menunjukkan anak-anaknya yang gagah itu. Memang, dari pandangan mata, Samuel jatuh cinta. Samuel sangat tertarik. Tetapi dengan segera, Tuhan memperingatkan, bukan itu yang diinginkannya. Saudara, dari perikop ini kita bisa melihat bahwasanya Tuhan tidak pernah salah pilih. Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Segala rancangan, pikiran, dan isi hati kita pun yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan dapat melihatnya. Tuhan tahu apa yang dirancang oleh hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, jangan pernah mengira Tuhan tidak tahu ya. Tuhan tahu apapun yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam segala keberadaan kita, kita dipanggil untuk melakukan peran kita sesuai dengan porsi. Sebagaimana pemanggilan Allah atas Daud, manusia tidak pernah mengira hal itu akan terjadi. Mungkin diri kita pun bisa saja demikian. Menurut manusia, kita tidak layak menempati satu posisi, melakukan pekerjaan itu dan ini, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sudah memanggil dan merancangkan segala sesuatu di dalam hidup kita, marilah kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Apapun yang kau pergumulkan, percayalah, itu pun semua Tuhan ketahui. Oleh karena itu, jangan pernah bermain dengan pikiranmu. Jangan pernah mereka-rekakan sesuatu menurut akal pikiranmu juga. Tetapi biarlah Tuhan yang berencana, biarlah Tuhan yang menjadikannya seturut dengan kehendaknya saja. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang ada di dalam diri kami, di dalam hati kami, Tuhan tahu dan kami percaya di masa depan kami pun Tuhan tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau mengandalkan pikiran dan kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi biarlah kiranya Engkau menolong kami. Berkati kami di dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Sehingga hidup kami selalu penuh sukacita dan penuh pengharapan. Jika Tuhan mengizinkan kami bergumul, jika Tuhan mengizinkan kami menghadapi kesulitan, sakit, penyakit, kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Tuhan punya rencana besar dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk mengerti semua rencana-Mu, dan biarlah kami menjalani hidup ini dengan pengharapan dan penuh sukacita. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.